Pernah ada wacana bagaimana Puan Maharani akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Puan pun menampik itu semua dan memang memberikan respon. Namun hal itu sepertinya hanya sebuah isu belaka. Faktanya, Gibran Rakabuming Raka kini siap dilantik untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia karena memang tidak ada alasan untuk menggagalkan pelantikan Prabowo Gibran. Kenapa tidak ada alasan? Karena pasangan ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat kemudian disahkan oleh KPU. Tentunya ini adalah sebuah mekanisme yang sah dan resmi. Adapun upaya-upaya atau isu-isu kecurangan telah dimentahkan semua di MK karena memang Prabowo Gibran terbukti tidak melakukan kecurangan apapun. Ini benar-benar merupakan mandat rakyat Indonesia yang diberikan kepada Prabowo Gibran. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegagalan pelantikan Prabowo Gibran tidak akan terjadi karena memang ini sudah sah dan ditetapkan oleh KPU dan Prabowo Gibran siap memimpin Indonesia untuk 1 periode ke depan. Iya, terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf baru sekarang menghadap Pak. Iya. Sehat semua, keluarga. Salam sudah didoakan, sukses. Peraturan presiden karena permapres gitu sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ada pertemuan penting Mas Gibran sebagai wakil presiden yang baru ya bertemu dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf sebagai wakil presiden yang sampai sekarang masih menjabat sampai Oktober. Tapi saya kira ini sangat penting, cukup bersejarah saya kira Mas Gibran. Karena Mas Gibran ini saya kira adalah wakil presiden termuda dalam sejarah, bertemu dengan wakil presiden yang tertua dalam sejarah. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu seperti apa yang termuda dengan yang tertua bertemu, Mas Gibran akan bercerita. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu ya seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Ya, jadi di dalam ya suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain. Dan juga sekali lagi, presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi
satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Jadi nanti dari presiden sebelumnya, lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di-highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Kira-kira itu, teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya mohon izin Pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya, ini udah ditunggu. Ya, jadi catatan saya, Mas Gibran mohon doa dan bimbingan tadi sudah disampaikan. Dan sekarang beliau bilang tadi kepada Wapres bahwa sekarang masih fokus di Solo. Bahkan Mas Gibran mengundang Wapres ke Solo untuk meresmikan satu destinasi wisata yang sekarang masih belum selesai, masih diselesaikan oleh PUPR. Jadi kira-kira Wapres nanti akan meresmikan itu kira-kira bulan Juni ya, kira-kira bulan Juni atau Juli, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang lain itu tadi sudah ceritakan ya tentang seni membangun sinergi yang ingin badminton itu, saya kira sudah. Lalu masing-masing cerita pengalaman. Wapres itu bercerita bagaimana ke Dubai, pernah sholat di Masjid Jokowi. Sementara sampai sekarang Pak Jokowi juga belum sempat ke sana, ya guyon-guyon begitu. Ceritanya santai, hangat, gitu. Tapi ada beberapa wejangan yang penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden tentang keberlanjutan bagaimana agar masyarakat Indonesia betul-betul bisa menikmati Indonesia Emas di tahun 2024. Karena kondisi internal saat ini sangat bagus. Jadi setelah MK disahkan, baik 01 ataupun 03, saya kira cukup memberikan sportivitas yang luar biasa dan ini adalah momentum yang bagus. Dan saya kira Mas Gibran dan Pak Prabowo saat ini sedang melakukan safari-safari politik yang sangat penting untuk melakukan konsolidasi. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Kalau misalkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, apakah juga sudah diagendakan untuk bertemu dengan Pak Ma'ruf Amin? Sampai saat ini belum, dan Bapak Wakil Presiden tentu saja menunggu mungkin kapan waktunya yang pas, masing-masing nanti akan teragendakan. Wapres, Pak izin, apakah Pak Wapres tadi menyampaikan titipan program yang akan dilakukan tim Kadekes atau apa? Enggak, jadi yang diceritakan oleh Wapres itu lebih kepada tugas yang diberikan oleh Presiden sekarang, Pak Jokowi kepada saya adalah ini. Seperti yang Anda ketahui semuanya, ya. Misalnya ada Papua, misalnya ada kemiskinan, stunting, ekonomi syariah dan seterusnya. Nanti karena Wapres itu mengibaratkan Wakil Presiden itu nggak punya stempel, nggak ada keputusan dari Wakil Presiden, sehingga hanya menerima penugasan dari Presiden. Mungkin bahwa penugasan yang dari Presiden dalam hal ini Pak Prabowo nanti ya bisa sama tapi juga bisa beda, kira-kira seperti itu. Pak Mas Duki izin soal itu tadi yang agenda ke Solo itu kapan ya Pak dan apa saja rangkaiannya? Setelah selesai dari PUPR kira-kira bulan Juni. Namanya apa Pak? Nama agendanya Pak? Itu destinasi wisata apa gitu?